warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Perkenalkan, saya Elisa Tia Parida. Saya adalah guru pembimbing kegiatan literasi Leksam Bedas SDN Lembang Sari. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan tantangan untuk bulan April dengan kegiatan jurnalis. Pada kegiatan jurnalis ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang petani yang memiliki menurut saya kualitas yang hebat. Kenapa saya harus memilih seorang petani? Karena pada kegiatan ini kami diharuskan untuk mewawancarai pekerjaan apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, ini adalah saya sudah berada di sebuah lokasi merupakan kebun yang dimiliki oleh petani tersebut. Bapak ini adalah seorang bapak yang menurut saya sangat hebat. Dia mampu berinovasi ketika di usianya yang sudah tidak muda lagi. Sahabat literasi, kalian sudah bisa melihat bahwa di sini ada tanaman berupa sayur-sayuran dan ada juga tanaman keras. Ini inovasi yang beliau lakukan. Beliau melakukan tumpang sari ketika beliau berpikir bahwa ada sesuatu hal ketika menjelang usianya sudah tidak muda lagi. Nah, untuk itu saya akan mewawancarai beliau. Beliau adalah Bapak Haji Ayi Duryat. Ini kebetulan beliau sudah ada di sini. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Maaf Pak mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Lupa saya. Assalamualaikum Bapak. Nah, ini Pak, seperti yang sudah kita obrolkan waktu itu, Bapak diminta diwawancarai oleh saya. Alhamdulillah Bapak sekarang dalam keadaan sehat. Tapi walaupun saya sudah melihat Bapak dalam keadaan sehat, saya tetap ingin bertanya, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah agak sehat. Alhamdulillah. Ya pun ceritanya ya. Bapak, saya nih punya beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pada awalnya saya melihat ya kebun Bapak ini kok unik, menarik, berbeda dengan kebun-kebun yang dimiliki oleh petani lain. Nah, saya berpikir bagaimana ya kalau saya mewawancarai Bapak, karena menurut saya ini inovasi yang sangat kreatif ya menurut saya. Saya ingin bertanya nih Pak, pada saat Bapak berpikir ya ketika Bapak setelah jadi petani sayur, Bapak berpikir untuk menanami kopi di lahan Bapak ini. Apa alasannya Pak? Mula-mula saya berpikir tahun 2010 menanam kopi sebesar 200 pohon. Karena usia tahun 2010 itu saya umur sudah 58 tahun. Mungkin ke sini umur lebih tua. Alangkah baiknya saya berpindah lokasi sebagian dari sayur mayur kemudian dipindahkan kepada tanaman keras yaitu kopi. Alhamdulillah walaupun 2010 baru bertanam, baru berhasil itu tahun 2015-an karena tanaman waktu itu kecil. Alhamdulillah walaupun sedikit, alhamdulillah saya sudah dapat hasilnya. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Ternyata ketika kita menanam tumpang sari seperti ini, mungkin ada dua hasil yang diperoleh ya Pak. Ada dari sayurannya, ada dari kopinya. Menurut Bapak, yang mana yang lebih memberi kesan menguntungkan, lebih besar dengan prinsip ekonomi lah Pak? Modal yang sekecil-kecilnya tetapi memberi keuntungan yang lebih besar ya Sobat ya. Nah, begini, kalau sistem ekonomi, nah, jadi harusnya sedikit modal penghasilan banyak. Kalau sekarang sayur mayur karena bahan pertanian makin luas sehingga persaingan pertanian sayur mayur kopi alhamdulillah sedikit dari kopi itu mungkin lah kalau Bapak yang tadi kecil agak besar karena hasil kopi daripada sayur mayur. Untuk sekarang mungkin ya Pak ya, dari kopi lebih besar karena dari kopi itu mungkin modalnya sedikit ya, modalnya agak sedikit
dibanding dengan pertanian. Jadi begitu, saya paham ternyata Bapak ini memiliki pemikiran yang hebat ya Pak. Tetapi saya juga ingin tahu nih Pak, kan Bapak tadi ingin mengalih fungsikan, nanti mungkin ke depan Bapak bisa merubah ya semua ini menjadi tanaman kopi untuk semuanya, karena kopi itu tidak membutuhkan perawatan yang ekstra dibanding dengan sayur-sayuran ya Pak ya. Nah ini Pak, bagaimana nih pertanyaan saya yang selanjutnya nih, bagaimana awal mula Bapak tertarik menanam kopi ini? Karena lihat dari kebun-kebun yang lain, saya pergi ke daerah Pengalengan, ke hutan-hutanan itu banyak tanam kopi. Saya ingin sekali menanam kopi dari 2010 sampai 2025. Sekarang saya sudah 5 keturunan, 5 keturunan kopi, supaya akhirnya jadi tidak panen setiap tahun, tapi saya berpikir tiap bulan itu menghasilkan sehari-hari. Oh begitu Pak. Bapak cukup selektif ya ketika menanam. Pak boleh lihat ke sini ke kamera Pak. Ini kira sedang wawancara ya. Bapak pemikirannya sangat bagus sekali. Ternyata Bapak ada 5 tahapan ya dalam penanaman kopi ini. Umurnya dibeda-bedain biar masa panennya mungkin setiap bulan selalu ada ya waktu untuk masa memanen tersebut. Hebat Pak, bagus sekali. Nah ada pertanyaan lain nih Pak. Ketika awal Bapak menanam, apa saja yang Bapak lakukan supaya nantinya kopinya ke depannya lebih Baik. lebih memiliki hasil panen yang banyak begitu Pak? Satu mungkin pemeliharaan tanah, kedua pemeliharaan, ketiga faktor bibit yang baik. Karena kopi harus teliti, dan juga di bawah pohonnya itu harus bersih dari rumput, supaya nanti pupuk-pupuknya tidak terisap oleh tumbuhan yang lain, tapi oleh tanaman kopi sendiri. Alhamdulillah dengan pemeliharaan yang baik, dari penanaman yang agak besar itu 2 tahun itu sudah mulai panen. Alhamdulillah. Mungkin gejalanya sekarang mungkin karena peralihan cuaca global, jadi tidak tiap-tiap tahun itu panen itu rata, tapi ada penurunan, ada penaikan. Iya. Oh begitu ya. Jadi ada teknik-tekniknya tentunya. Yang pertama ada bibit tentunya yang harus baik itu terlebih dahulu. Kemudian pengolahan tanah, pemupukan itu juga harus menjadi pertimbangan Bapak ya, supaya hasil nantinya maksimal mungkin untuk kedepannya ya Pak. Nah ini saya ingin bertanya Pak, tadi kan kita berbicara tentang hasil. Nah berapa banyak hasil panen yang diperoleh setiap tahun dari kopi ini? Saya bercatat karena dan penanam 2010 saya baru berhasil dari tiap tahun. Di tiap tahun itu saya catat saya dari 2021 ke 2021 berupa uang hanya berhasil 18.080.000 Dalam setahun itu Pak ya, dalam setahun. Nah, tahun 2022 mendapat produksi 2 ton 100 8 kilo, jumlah uang 18.038.000. Tahun 2020 kilo, alhamdulillah meningkat, penghasilannya 2 ton 898, uangnya 26.748.000, 26.741.000. Kalau 25 karena panen raya mulai berlaku bulan Mei dan sampai Juni. Saya ini dari 25 sampai Januari sampai April baru mencapai 264 kilo, baru jadi uang 22.820.000. Hebat sekali Pak. Jadi Bapak setiap panen mencatat semua itu sehingga Bapak bisa melihat ya hasil dari panen kopi Bapak ini setiap tahun. Saya salut Pak, Bapak ini sangat hebat. Kenapa saya berulang kali menyebut Bapak ini hebat? Bapak ini ternyata punya prinsip yang baik ya dalam kegiatan ekonomi, dengan
modal yang sangat kecil, tetapi beliau berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang lebih besar. Beliau mencatat setiap hasil panennya supaya beliau bisa mengkoreksi ya setiap tahun untuk kedepannya bagaimana supaya hasil panen itu lebih maksimal. Nah, bagaimana Pak? Adakah kesulitan Pak ini ketika Bapak menanam kopi ini? Kesulitannya mungkin Anda kalau orang yang lain mungkin lah di tanah hanya bertanam di tanah sendiri, beda yang layani tanah perkebunan maupun tanah kehutanan, sehingga ada diberi pembibitan dari pemerintah. Kalau Bapak itu menyemai sendiri bibit kopi itu, tidak ada bantuan dari siapapun, hanya modal Bapak sendiri. Oh, begitu itu kesulitannya ya. Saudara sahabat literasi, ternyata Bapak ini menanam kopinya ini tanah milik sendiri. Beliau menyemai sendiri, menanam sendiri kopinya. Beliau ini di samping menurut saya seorang yang cinta lingkungan, tetapi dia juga seorang kreatif. Dari awal dia mau menanam kopi, dia melakukan pembibitan sendiri sampai pemeliharaannya dilakukan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, sahabat. Apa Pak strategi yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya agar hasil panen ini lebih maksimal? Mudah-mudahan lihat ke kamera. Kalau yang akan datang, mudah-mudahan dari pemerintah maupun dari desa ada bantuan berupa pupuk atau bibit untuk menanam lebih luas. Yang satu. Kedua, mohonlah kepada pemerintah supaya ada penyuluhan kepada petani kopi agar bagaimana cara meningkatkan produksi dan kualitas yang baik. Juga perbubukan, bagaimana cara hanya penyuluhan itu hanya ke Pesari Rumayu, tapi kalau untuk tanaman keras tidak ada penyuluhan dari pemerintah. Oh iya. Oh, ternyata Bapak ini memiliki strategi. Beliau ingin ada penyuluhan dari pemerintah bagaimana beliau pemeliharaan kopi yang baik, cara penanaman kopi yang baik, karena beliau ini menanam mungkin secara otodidak ya Pak ya, dimiliki dari diri Bapak sendiri. Sahabat literasi, Bapak ini sangat menginspirasi saya sekali. Saya jadi berkeinginan menghayal kalau suatu saat nanti saya sudah pensiun, saya ingin menjadi seperti beliau, memiliki lahan kopi yang luas, di halaman rumah ada kolam ikan, sahabat. Nah, itu menjadi impian bagi saya. Sahabat literasi, wawancara ini sangat menyenangkan, sangat memotivasi saya untuk semangat walaupun nanti sudah keadaan tidak kerja lagi, sudah pensiun seperti Bapak yang sudah tidak muda lagi, tetapi beliau tetap berinovasi dan kreatif. Nah, itu wawancara saya kali ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya bersama Bapak Haji Ayi Duryat. Semoga memberi manfaat terkhusus buat Bapak, juga buat saya dan buat sahabat literasi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.